Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat ke-92 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, ada atau di sini ada dua faedah, ya. Faedah yang pertama, ya, atau ini faedah yang pertama adalah sebelumnya Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, yaitu ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih. Sungguhnya orang kafir dan mereka meninggal dalam kondisi kafir, maka jika mereka menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi, maka tidak akan diterima. Maka kata Al-Biqai dalam kitabnya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar, beliau menyebutkan ketika orang baca ayat ini, maka mungkin timbul pertanyaan, ya, kapan sedekah yang diterima, ya? Karena orang kafir, mereka bersedekah tidak diterima, bahkan kalau mereka bersedekah dengan emas sebesar bumi tidak akan diterima. Adapun orang beriman, saat yang tepat atau sedekah bagaimana yang terbaik, ya, sehingga tidak seperti orang kafir yang sedekah mereka tidak diterima, maka Allah jelaskan pada ayat berikutnya, lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, ya. Jadi janganlah seperti orang kafir, seandainya mereka menginfakkan apa yang mereka cintai pun tidak diterima oleh Allah, orang beriman diterima. Dan di sini Allah menyatakan jika ingin mencapai kebajikan yang sempurna, maka harus menginfakkan sebagian dari yang dicintai. Makanya Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti, yaitu bukti ketakwaan, ya, bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah memerintahkan untuk menginfakkan sebagian dari yang dicintai, bukan dari seluruh yang dicintai, sebagian dari yang dicintai. Dan bagaimana praktek sahabat ketika turun ayat ini? Maka sahabat menginfakkan apa yang paling mereka cintai. Dalam hadis disebutkan, ya, Anas bin Malik berkata, kana Abu Talha aktsar ansariyin bil Madinati malan. Abu Talha adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayraha. Dan harta yang paling dia sukai dari hartanya adalah kebunnya yang dikenal dengan bayraha. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan letaknya di depan masjid. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, dan Rasulullah sallallahu sering mampir ke kebun tersebut, wa yashrabu min ma'in fiha, dan minum dari mata air yang ada di kebun tersebut. Ini kebun yang disukai oleh Nabi, posisinya dekat masjid, ya, depan masjid, ya. Min ma'in fiha tayyibin, situ ada mata air yang segar yang bisa untuk diminumi. Jadi ada air, ada buah-buahan, ada korma, ya, tentu ini adalah kebun yang menyenangkan, dan itu harta yang paling dicintai oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Falamma nazalat, ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha berkata, ya Rasulullah, innallaha yaqul, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali
ilayya bayraha, dan sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayraha. Wa innaha shadaqatun lillah, dan itu menjadi sedekah bagi Allah. Arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Aku berharap mendapatkan balasannya dan ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu araka Allah taala. Wahai Rasulullah, letakkanlah atau berikanlah kebunku ini kepada yang kau pandang, yang kau suka, ya. Sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bakhin, dzaka malun rabih, dzaka malun rabih." Wa qad sami'tu, ya. Wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin. Maka Nabi mengatakan, luar biasa, ini adalah harta yang menguntungkan. Inilah harta yang menguntungkan, yaitu karena Abu Talha menjadikan kebunnya sebagai wakaf. Wa qad sami'tu wa ana ara, dan menurutku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'alaha fil aqrabin, engkau menjadikannya wakaf bagi karib kerabatmu. Kata Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Faqasamah Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Talha membagi-baginya kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya. Ini dalil bahwasanya sahabat begitu cepat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Anas bin Malik berkata, ya, falamma nazalat, ketika turun ayat ini, langsung mereka berusaha mempraktekkan. Dan di antara yang praktekkan adalah Abu Talha. Dia langsung mencari hartanya yang paling dia cintai, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, anna Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, ya Rasulullah, lam usib malan qat huwa anfasu indi min sahmi alladhi huwa bi Khaybar. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan harta yang paling bernilai di sisiku seperti jatahku yang ada di Khaybar. Yaitu karena beliau ikut perang Khaybar, maka dapat jatah ghanimah, di antaranya ada tanah, kebun yang ada di Khaybar. Dan itu yang paling aku sukai dari harta-hartaku. Ya, dulu orang pemilik kebun kaya raya, ya. Sekarang masih kaya enggak orang pemilik kebun? Masih, ya. Tergantung kebun apa dulu. Kebun emas. Jadi dan itu harta yang paling dicintai atau yang paling bernilai di sisiku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fama ta'muruni bihi, maka apa yang kau perintahkan kepadaku terkait dengan hartaku ini? Qala habbisil asal wa sabbilith thamrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya. Itu wakaf, ya. Kalau tadi Abu Talha wallahu alam wakaf atau tidak, tapi kalau Umar ini jelas wakaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbisil asal, tahan asalnya, itu diwakaf, ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun samarahnya sabbil, yaitu jadikanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sedekahkan. Yang disebut dengan wakaf. Maka lihat di sini juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ingin wakaf atau ingin bersedekah, maka dia memilih harta yang paling dia cintai. Demikian juga diikuti oleh putranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, hadaratni hadhil ayah. Aku mengingat ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka aku mengingat, fadzakartu ma a'tani Allah. Aku mengingat kembali anugerah-anugerah, harta-harta yang Allah berikan kepadaku. Apa saja asetku, yaitu aku mengingat asetku, apa saja asetku. Di screening apa saja asetku. Falam ajid syai'an ahabba ilayya min jariyatin rumiyah. Ternyata harta yang paling aku cintai adalah budak wanita Romawi. Ya, maksudnya budak cantik yang sangat dia cintai, ya. Fakultu, maka aku berkata, hiya hurratun liwajihillah. Maka budak Romawi tersebut, budak bule ini, ya, aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Falau anni a'udu fi syai'in ja'altu lillah lanakahtu. Kalau saya boleh membatalkan apa yang sudah aku sedekahkan di jalan Allah, saya akan batalkan ini. Dan saya akan nikahi budak wanita tersebut. Ya, tetapi aku tidak menikahinya, bahkan aku
merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengamalkan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Oleh karenanya, sedekah yang terbaik adalah seorang menginfakkan apa yang dia cintai, ya. Menginfakkan apa yang dia cintai. Dalam Al-Quran Allah sering sebutkan ya, tentang menginfakkan apa yang seorang cintai, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala sebut tentang walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Akan tetapi kebajikan yang sungguhnya dalam surat Al-Baqarah, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada kitab-kitab dan kepada para nabi. Kemudian kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasail wa fir riqab. Yaitu orang yang menginfakkan harta yang dia cintai, wa atal mala ala hubbihi, padahal dia mencintai harta tersebut namun dia infakkan. Kepada siapa? Kepada karib kerabat, kepada orang miskin, kemudian yang lainnya, ibnas sabil dan yang lainnya. Jadi kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Harta dia cintai dia berikan kepada karib kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir yang kehabisan bekal, wa fir riqab, dan juga kepada para budak-budak. Tapi kata Allah, ala hubbihi, dia menginfakkan harta yang dia cintai. Maka ini infak yang terbaik, seorang menginfakkan apa yang dicintai. Ini bukti bahwasanya dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian juga Allah berfirman, wa tu'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka para penghuni surga itu ketika di dunia, wa tu'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Ya. Dzawil qurba, miskin wa yatima wa asira, kepada miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Ya. Makanya di antara perbuatan para sahabat ketika perang Badar, sebagian mereka menerapkan ayat ini. Dia ada roti dan dia ada korma, dia kasih tawanan roti, dia kasih tawanan, dia makan korma, dan tawannya sampai kikuk karena enggak enak ya. Saya ditawan kafir yang menawan orang muslim, ketika ada makanan, ada korma, ada roti, saya dikasih roti, dia makan korma. Enakan mana, korma atau roti? Roti lah. Kenapa? Dia suka roti tersebut dan dia berikan kepada tawanan. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, wa tu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka menginfakkan atau memberikan makanan yang mereka cintai kepada miskin, kepada yatim, kepada tawanan. Itu sebab orang tawanan dulu masuk Islam, melihat bagaimana kemudian orang-orang Islam. Ini salah satu bentuk sedekah yang terbaik, yaitu yang disukai oleh jiwa. Ya, disukai oleh jiwa ya. Sebagai bukti bahwasanya iman benar. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, fayadkhulu fi dzalika infaqu nafa'isil amwal. Di antara kandungan ayat ini yaitu mimma tuhibbun, berinfak dengan apa yang kalian cintai, di antaranya adalah berinfak dengan harta-harta yang terbaik, yang mulia ya. Kalau kasih beras yang bagus, bukan beras mau rusak ya. Kalau mau kasih ikan yang bagus, bukan ikan yang mau mau basi ya, enggak. Kalau mau kasih mesin cuci yang baik, bukan mesin cuci yang mau rusak. Ada orang kasih orang lain, dia kasih ini mesin cuci sebenarnya bagus tapi lagi rusak. Kamu perbaiki, insya Allah bagus ya. Kamu perbaiki aja dulu baru kasih. Bukan kita mau kasih barang karena takut rumah kita kepenuhan, daripada taruh sampah di rumah kita kasih orang ya. Enggak. Barang kita sukai kita kasih. Itulah namanya infak yang termasuk ayat ini, yaitu min nafa'isil amwal, harta yang kita sukai, harta yang bernilai kita kasih. Kemudian di antaranya al-infaq fi hali hajatil munfiq ila ma anfaqahu. Berinfak kata Syekh Sa'di dalam kondisi yang berinfak lagi membutuhkan harta tersebut, tapi dia infakkan buat orang lain. Dia juga butuh, tapi dia kasih.
Ya, ini seperti yang Allah sebutkan tentang kaum Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri padahal mereka dalam kondisi butuh, mereka dalam kondisi perlu. Ini di antara infak yang mulia ya. Dia juga butuh tapi sudahlah, enggak apa-apa, buat yang lain saya bisa cari lagi ya. Dia bisa cari lagi sehingga dia mendahulukan orang lain karena orang tersebut lagi butuh, dia juga butuh, tapi ini kebutuhannya lebih mendesak, mending saya kasih orang tersebut. Ini juga infak luar biasa. Allah Maha tahu. Kemudian di antaranya wal infaqu fi halis sihah. Berinfak dalam kondisi sehat. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling afdal, Rasulullah mengatakan afdalus sadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun ta'mal ghina wa takhshal fakhr. Fala tumhil. Kata Nabi SAW ketika ditanya sedekah yang terbaik, kata Rasulullah SAW, sedekah terbaik engkau dalam kondisi sehat. Sehat tapi kau lagi pelit, pingin pegang uang lagi enggak pingin dikeluarin, lagi pelit ya. Ta'malul ghina, kau lagi pingin nambah duit, lagi pingin kumpulin duit. Wa takhshal faqr, sementara kau juga takut kekurangan. Jika berkumpul pada engkau seperti itu, kau bersedekah, itu sedekah yang terbaik. Beda kalau sudah mau mati, banyak sedekah. Aduh, besok kata dokter kau 3 hari lagi mati, udah semua sedekahin. Ternyata enggak jadi mati, menyesal. Karena kalau orang udah mati dia enggak mikir dunia, mikir apa? Akhirat. Tetapi sedekah yang terbaik bukan ketika kau mau mati. Ketika kau lagi gandrung dengan dunia. Kau lagi pingin cari dunia. Lagi pingin duit lebih banyak. Lagi nahan-nahan harta. Pingin jadikan modal. Ya. Kemudian takut. Jangan-jangan nanti ke depan gimana. Bulan depan enggak tahu. Ya. Takhshal faqr. Ya. Saat itu kau infak. Maka ini infak yang terbaik. Infak yang terbaik. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala masuk dalam ayat yang sedang kita bahas. Kemudian dia berkata, kesimpulan dari ayat ini, wa dallatil ayatu annal abda bihasabi infaqihi lil mahbubat yakunu birrahu. Ayat ini menunjukkan sesuai dengan kadar kecintaan seorang terhadap hamba kepada harta yang dia infakkan, maka itulah kadar pahalanya. Semakin dia cinta kepada harta tersebut, semakin tinggi pahalanya. Wa annahu yanqusu min birrihi bihasabi ma naqasa min dzalik. Dan akan berkurang pahalanya sesuai dengan kadar kurangnya cintanya kepada harta tersebut. Kalau tersebut semakin tidak dia butuhkan, dia infakkan, tetap dapat pahala. Tapi pahalanya kurang, pahalanya kurang. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Apapun yang kalian infakkan, apapun min syai'in itu di sini menunjukkan keumuman. "Wa ma tunfiqu min syai'in", apapun yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, maka Allah mengetahui ya. Maka Allah mengetahui ya. Ini menunjukkan apa? Mutlak, apapun mutlak. Apapun yang kalian infakkan maka Allah Maha mengetahui. Di sini disebut, ada yang menafsirkan bahwasanya terkadang yang kalian infakkan mungkin sedikit, tapi ternyata di sisi Allah besar. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ya, ayat 79, Allah menyebutkan sebagian kaum mukminin hanya bisa berinfak sedikit. Ayat 79 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqat walladzina la yajuna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim." Dan orang-orang munafik itu yaitu orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Dan mereka mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Jadi orang-orang munafik ketika para sahabat berinfak
Ada yang infak banyak, kata mereka riya. Ada yang berinfak sedikit, kata dia Allah tidak butuh dengan infak sedikit, mereka ngejek. Dan ada sebagian kaum mukmin, kata Allah, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan mereka hanya berinfak sedikit saja. Fa yaskharuna minhum, maka orang munafik mengejek mereka. Ini meskipun sedikit tapi ternyata itu kemampuannya. Maka Allah mengatakan fa innallaha bihi alim, Allah Maha mengetahui. Meskipun itu sedikit tapi itu sangat dicintai. Jadi sesuatu yang dicintai tidak mesti harus besar. Terkadang sedikit tapi ditinjau dari keberadaan dia, ini sangat dia cintai. Mungkin ada orang menginfak harta misalnya cuma sedikit 1 juta tapi itu banyak bagi dia. Ternyata harta dia di rumah cuma 2 juta misalnya, cuma 3 juta, dia infak 1 juta sudah setengah harta atau sepertiga harta. Maka Allah Maha mengetahui. Ya. Mungkin di pandangan orang sedikit, tapi di sisi Allah besar. Fa innallaha bihi alim, karena Allah tahu itu kemampuannya. Maka datang dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Sungguh sekeping dirham mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa demikian? Seorang datang, dia mendapati 2 keping dirham dia, maka dia memilih yang terbaik di antara 2 keping tersebut. Karena dulu dirham benar-benar terbuat dari perak. Dan dia lihat ada 2 keping perak, mana yang terbaik, dia ambil. Meskipun nama-nama sama-sama 1 dirham, tapi karena lebih baik, mungkin lebih baru, maka dia infakkan. Yang satu dia punya harta banyak, dia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Kata Nabi, yang pertama lebih menang daripada yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama ini dia infakkan 50% lebih hartanya. 1 dirham, tapi karena kepingan logamnya lebih baik, mungkin lebih bernilai. Minimal dia berinfak 50% hartanya. Memang sedikit, tapi sangat dia cintai karena harta dia cuma 2 dirham. Jadi maksud saya, bukan berarti seorang menginfak harus tunggu duit banyak. Ya semua yang dia suka, ini saya suka, tapi ya subhanallah. Ya. Kadang orang miskin berinfak kepada miskin yang lain. Ada miskin kelaparan, dia punya makanan, dia bagi 2, sama-sama lapar. Tapi ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena itu makanan yang sangat dia cintai. Ini tafsiran disebutkan oleh Tahir bin Asyur bahwasanya bisa jadi sesuatu yang dicintai tersebut mungkin kurang bernilai di mata orang lain, tapi di mata sang perinfak yang berinfak sangat besar, dan di Allah juga tahu, makanya Allah mengatakan fa innallaha bihi alim, Allah mengetahui itu bernilai. Tafsir yang lain disebutkan oleh Sa'di bahwasanya firman Allah wa ma tumsiku min syai'in fa innallaha bihi alim, maksudnya bukan berarti ini ihtiraz untuk memperbaiki mungkin kesalahpahaman dari ayat ini. Kalau Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguh sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Berarti seakan-akan dipahami kalau tidak kita cintai tidak usah diinfakkan. Enggak. Ternyata meskipun tidak kita cintai juga boleh berinfak, tapi pahalanya lebih kecil. Barang-barang enggak dipakai di rumah, ya sudah kasih orang, mungkin dimanfaatkan. Kita enggak cinta juga, kita juga enggak suka. Ya daripada kita buang, mending kita bagi-bagi kepada yang bisa mengambil ya. Lebih bagus kita belikan baru kita infakkan, lebih bagus ya. Tapi kalau kita lagi pelit ya sudah bagi-bagi yang yang ada ya. Ada kawan di Madinah ya, saya kenal kawan itu. Dia pergi ke penjual AC, dia pengen beli AC untuk rumah sewa, dia pengen beli AC. Ketemu dengan orang Arab, tanya, kamu siapa? Lagi cari apa? AC. Terus, oh ini di mana? Belajar. Dia milih AC. Setelah milih AC, bayar, kata penjualnya sudah dibayar sama orang tadi. Subhanallah. Dia tidak kenal sebelumnya, cuma tanya, pastikan kamu siapa? Penuntut ilmu. Udah dibayarin, selesai. Subhanallah. Bukan AC bekas, suruh perbaiki dulu. AC baru, nyargres. Di Madinah aneh-aneh terjadi ya. Di antaranya keanehan seperti itu. Subhanallah ya. Jadi, tapi kalau kita berinfak dengan apa yang kita tidak cintai atau kita kurang cintai juga boleh, tetap dapat pahala. Cuma pahalanya sesuai dengan kadar kecintaan kita. Pahalanya ada ya. Tapi tidak seperti kalau kita menginfakkan apa yang kita cintai. Maka menurut Syekh Sa'di adalah ihtiraz, yaitu agar menolak kesalahpahaman yang terjadi. Jangan disangka, itu namanya ihtiraz dalam ilmu tafsir. Jangan disangka Allah hanya menerima dari infak yang terbaik, yang kita cintai. Enggak. Seluruh infak Allah tahu. Yang terbaik, yang biasa-biasa, semuanya ada pahalanya.
Maka Allah berfirman, "Ma tunfiqu min syai'in", apapun yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, maka Allah Maha mengetahuinya. Ada ganjarannya. Ini juga dalil tentang keikhlasan. Agar seorang ikhlas. Allah mengatakan fa innallaha bihi alim, maka Allah sudah mengetahui. Maka tidak perlu kau mencari validasi manusia. Apa yang kau infakkan, mau besar mau kecil, Allah tahu. Allah tahu. Kalau sudah tahu berarti apa? Allah sudah tahu, pasti Allah kasih ganjaran. Ya, Allah tidak mengatakan saya akan beri ganjaran. Cukup Allah mengetahui, sudah pasti ada ganjarannya. Sudah cukup Allah mengetahui, sudah pasti ada ganjaran. Maka seorang berusaha melatih diri untuk membahagiakan diri dengan berkata yang penting Allah sudah tahu. Jadi kita semua latihan sehingga kita merasa bahagia kalau Allah sudah tahu. Sehingga enggak perlu diketahui oleh orang, enggak perlu validasi orang. Kita berusaha menyembunyikan amal soleh kita, sedekah kita, ya, karena pahalanya lebih besar kalau tersembunyi. Maka ayat ini mengajarkan kita untuk ikhlas, Ya. Apalagi kata Ibnu Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah." Betapa banyak amal yang sedikit tapi jadi besar karena niat yang luar biasa. Dan betapa banyak amal yang besar jadi kecil nilainya gara-gara niat yang terkontaminasi. Ya. Maka latih diri untuk bahagia, Allah sudah tahu. Tidak perlu validasi orang lain. Kalau hati menggelitik agar kita cerita, agar orang lain tahu, sudah kita lawan. Kita ingat ayat ini, fa innallaha bihi alim. Allah sudah tahu, ya sudah. Tidak perlu kita mengharapkan validasi orang lain. Tapi kita lanjutkan. Ayat berikutnya. Ayat ke-93. Allah berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin." Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Israel siapa? Israel Yakub, ya. Kita tahu Ibrahim alaihissalam punya anak dari dua wanita. Yang pertama dari Sarah, kedua dari Hajar. Atau yang pertama dari Hajar, kedua dari Sarah. Dari Hajar maka lahirlah Ismail. Dari Ismail maka keturunannya disebut dengan Quraisy. Ada namanya Quraisy. Dari Quraisy maka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari suku Quraisy, dan suku Quraisy semuanya dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Ya. Quraisy dengan segala modelnya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, ini semua keturunan Ismail bin Ibrahim. Di antara Quraisy adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sisi istri Sarah, maka Ibrahim punya istri namanya Sarah, punya anak namanya Ishak, Ishak punya nama Yakub. Yakub inilah Israel. Yakub ini disebut apa? Israel. Dia punya anak 12, di antaranya Binyamin, di antaranya adalah Yusuf, dan 10 orang lainnya jadi 12 orang. Dan keturunan 10 anak laki-laki ini disebut dengan 12 suku Bani Israel. 12 suku Bani Israel. Jadi Bani Israel sukunya cuma berapa? 12. Kembali kepada 12 anak dari Yakub. Maka disebut dengan Banu Israel, yaitu anak-anaknya Yakub alaihissalam. Anak-anaknya Israel. 12 anak dari 12 tersebut ada 12 suku. Kemudian nabi-nabi setelah itu muncul dari suku-suku tersebut. Seperti Harun, Musa, ya, Zakaria, Isa, semua dari 12 suku tersebut. Disebut dengan nabi-nabi Bani Israel, ya. Asbat, ya. Taib. Di sini kata Allah, kullu ta'ami, semua makanan dulu halal bagi Bani Israel. Semua halal. Illa ma harrama Israil ala nafsi, kecuali yang diharamkan oleh Israel. Jadi Israel ini dia mengharamkan makanan yaitu paha onta dan susu onta. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, datang sekelompok Bani Israel dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, hadarat isabatun minal yahud nabi Allah, sekelompok Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hadithna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang beberapa perkara yang kami akan tanya kepada engkau tentang perkara-perkara tersebut. Tidak ada yang tahu hakikat perkara tersebut kecuali seorang Nabi. Kata Rasulullah SAW, saluni amma syi'tum.
tanyakan kepadaku apa yang kalian sukai. Walakin ja'alu li dhimmatallah wa ma akhadha Ya'qub ala banihi la in ana haddathtukum syai'an fa araftumuhu la tutabi'unni 'alal Islam. Tapi kita bikin perjanjian. Ya. Dan apa yang bagaimana janji Nabi Yakub mengambil janji dari anak-anaknya. Kalau saya sampaikan kepada kalian ternyata benar, kalian harus ikut aku masuk Islam. Qalu fadzalika laka. Iya, terserah engkau. Pokoknya kalau kau bisa kabar kita masuk Islam. Rasulullah berkata, "Fasaluni amma syi'tum." Tanyakan kepada aku apa yang kalian sukai. Maka mereka berkata, "Akhbirna an arba'i khilalin." Kabarkanlah kepada kami tentang 4 perkara. Kalau kau tahu kita masuk Islam. Maka Rasulullah mereka bertanya, "Akhbirna ayyut ta'ami harrama Israilu ala nafsihi." Yang pertama, kabarkan kepada kami makanan apa yang pernah Yakub haramkan pada dirinya. Yang kedua, wa kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli? Ya. Bagaimana tentang sperma lelaki dan sperma wanita atau wanita yang air keluar dari wanita ketika berhubungan intim. Yang ketiga, kaifa hadzan nabiyyul ummiyyu fin naum? Bagaimana Nabi al-ummi, Nabi Arab dalam kondisi tidurnya? Kemudian yang keempat, waman waliyuhu minal malaikah? Siapa penolongnya dari kalangan malaikat yang nolong Nabi Arab ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 4 pertanyaan. Maka Rasulullah mengambil janji lagi kepada mereka, ya. Kalau ternyata aku jawab benar, kalian ikuti aku. Kata mereka, siap. Siap. Maka Nabi menjawab, "Anshudukum billadzi anzala at-Taurata ala Musa." Demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, saya tanya sama kalian. Hal ta'lamuna anna Israila marida maradan syadidan wa tala sukmuhu. Fa nadhara lillahi nadharan la in syafahu Allahu min sukmihi la yuharrimanna ahabba syarabi ilaihi wa ahabba ta'ami ilaihi. Wa kana ahabba ta'ami ilaihi luhmanul ibil wa ahabba syarabi ilaihi albanuha. Faqalu Allahumma na'am. Saya tanya kepada kalian dengan menyebut nama Allah. Apa kalian tahu? Ini jawaban pertama. Kan mereka tanya, apa yang diharamkan Israel? Makanan Israel, Yakub enggak mau makan apa? Israel siapa ya? Yakub. Saya ulangi, Israel maksudnya siapa ya? Yakub. Yakub bin Ishak. Maka Rasulullah berkata, jawaban pertama, pertanyaan pertama, aku mau bertanya kepada kalian dengan nama Allah. Bukankah kalian tahu? Apa kalian tahu bahwasanya Israel, Yakub dulu sakit? Sakit keras. Dan lama sakitnya. Ada yang menyebut dalam riwayat dia terkena penyakit irqan nasa. Irqan nasa maksudnya semacam syaraf kejepit. Semacam apa? Syaraf kejepit. Sehingga sakit seluruh punggungnya sampai pahanya sampai dia tidak bisa bergerak dan sakit lama. Dan sakitnya lama. Makanya kalau antum sakit wajar, Nabi aja sakit. Dan syaraf kejepit sakitnya parah enggak? Parah lah, enggak enak lah. Enggak enak saraf kejepit. Ya. Nabi Yakub sakit, Nabi Ayub sakit, ya. Nabi Muhammad juga sakit, Nabi sakit. Yang merasa saya sudah bertakwa kok tidak sakit, wah bahaya ini. Ini Nabi sakit ya. Nabi Yakub sakit lama, terkena semacam saraf kejepit, salah satu jenis dari saraf kejepit. Maradan syadidan, makanya Rasulullah mengatakan dengan sakit yang keras karena tidak bisa bergerak apa-apa, susah. Wa ta'ala sukmuhu, dan sakitnya lama. Maka dia pun bernazar kepada Allah, kalau Allah menyembuhkannya, maka dia akan mengharamkan minuman yang paling dia cintai dan makanan yang paling dicintai. Dan makanan yang paling dicintai adalah daging onta, dan minuman yang paling dicintai, yang dia sukai adalah susunya. Benar enggak? Kata orang Yahudi, na'am, benar. Kata Rasulullah, Allahumma syahad alim, ya Allah jadikanlah saksikanlah pernyataan mereka. Maka Rasulullah bertanya, jawaban kedua, bagaimana tentang sperma wanita, sperma laki-laki? Sperma laki-laki mengeluarkan air, wanita juga mengeluarkan air ketika ejakulasi. Maka Rasulullah berkata, ansyadukum billahi alladzi la ilaha illahu, alladzi anzala at-Taurata ala Musa. Aku bertanya kepada kalian dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna ma'ar rajuli abyadu ghalidh wa ma'al mar'ati asfaru raqiq. Tidak kalian ketahui bahwasanya mani laki-laki adalah putih dan kental, dan adapun air mani wanita adalah kekuning-kuningan dan tipis. Fa ayyuhuma ala kana lahul waladu wa syabuhu biiznillah.
Siapa yang mendominasi dari kedua air tersebut, maka anak akan mirip dengan salah satunya. In ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati kana dzakaran bi idznillah. Kalau ternyata air mani laki lebih banyak daripada wanita, maka jadi mirip laki, akan jadi anak laki-laki. Dan kalau sebaliknya kana untha, maka dengan jadi wanita bi idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qalu na'am, kata mereka benar. Qala Allahumma syahid alaihim, ya Allah saksikanlah jawaban mereka. Jawab pertanyaan ketiga, ya. Ditanya bagaimana tentang kondisi Nabi Ummi, Nabi Arab. Anshudukum billadzi anzala Taurata ala Musa. Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna hadzal nabiyyal ummiyya tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuhu? Bukankah kalian tahu bahwasanya nabi terakhir, Nabi Arab, Nabi Ummi, ya, dari orang Arab, Nabi Ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidur kedua matanya tetapi hatinya tidak tidur. Qalu Allahumma na'am. Iya benar, kami sudah tahu tentang hal tersebut. Jadi mereka sudah punya banyak berita tentang Nabi. Di antaranya mereka tahu Nabi terakhir itu tanamu ainahu wa lam yanam qalbuhu. Ya, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Karena di antaranya tafsiran karena wahyu turun kepada Nabi meskipun dalam kondisi tidur melalui hatinya. Mimpi Nabi adalah wahyu. Qalu, kata mereka, sekarang terakhir pertanyaan. Wa antal an fahadithna man waliyuka minal malaikah. Siapa malaikat yang menolongmu? Nah, ini jadi pertanyaan penentu beriman atau tidak. Fa indaha nujami'uka au nufarikuka. Tergantung jawabanmu ini. Kalau sesuai kami akan masuk Islam, kalau enggak sesuai kami enggak masuk Islam. 3 pertanyaan sudah benar, tinggal terakhir yang keempat. Maka Rasulullah mengatakan, "Inna waliyyi Jibrilu wa lam yab'athillahu nabiyyan qat illa wa huwa waliyuhu." Sungguhnya penolongku adalah malaikat Jibril, dan tidak ada seorang nabi pun, ya, yang Allah utus kecuali penolongnya adalah Jibril. Semua malaikat Jibril yang nemani Jibril alaihissalam. Yang Nabi Musa ketika ya, diberi wahyu, ketika berjalan, ketika dikejar, semua Jibril. Nabi Isa ketika dikejar-kejar, ketika diangkat, semuanya Jibril alaihissalam. Nabi Yusuf ketika dikucilkan, dijauhkan, yang namanya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada satu nabi pun diutus kecuali penolong oleh malaikat Jibril. Kata mereka, kalau begitu kita berpisah, kita berbeda. Kami tidak mau beriman. Kalau seandainya malaikat penolong bukan Jibril, kita akan ikut engkau. Mereka enggak suka sama Jibril. Jibril ini bikin masalah terus. Mereka enggak suka Jibril. Jadi mereka enggak komitmen. Intinya bahwasanya di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam pernah sakit lama, kemudian dia ingin sembuh, dia bernazar, ya Allah kalau saya sembuh, saya akan mengharamkan makanan yang paling saya sukai dan minuman yang paling saya sukai. Kata Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyampaikan riwayat ini, beliau berkata, ayat ini ada 2 faedah kita ambil. Pertama terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Terkait dengan ayat ini bahwasanya dulu disyariatkan di Bani Israel boleh mengharamkan sesuatu yang mereka cintai. Maka Yakub mengharamkan apa yang paling dia cintai. Ya. Dunia ini apa enaknya? Di antara enaknya adalah hidup rumah tangga, di antara enaknya adalah makanan, iya enggak? Apa? Yang paling enak makanan adalah syahwat perut dan syahwat kemaluan, itu yang dicari di dunia ini. Ternyata dia mengharamkan keinginan mulutnya, ya, ingin makan yang terenak maka dia haramkan. Berarti dia meninggalkan sesuatu yang sangat dia cintai, yaitu daging onta dan susu onta. Ya. Dan ini terkait dengan ayat sebelumnya. Pernah Nabi Yakub alaihissalam dari kalangan Bani Israel sampai meninggalkan apa yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyariatkan dulu bagi mereka. Ini kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah orang-orang Yahudi, ya.
yang mereka mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Yahudi mengingkari Nabi Isa? Karena kata mereka Nabi Isa memansuhkan sebagian Taurat. Karena dalam Al-Quran Nabi Isa berkata, "Waliuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Aku ditugaskan untuk menghalalkan sebagian apa yang diharamkan bagi kalian. Jadi ada makanan-makanan yang diharamkan di Taurat atau diharamkan bagi Bani Israel, yaitu maksudnya Yahudi, datang Nabi Isa menghalalkan, dan ini mereka tidak terima. Karena menurut mereka Taurat harga mati, tidak boleh ada yang dimansuhkan. Ini keyakinan orang Yahudi. Salah satu sebab mereka menolak Nabi Isa, dan sebabnya banyak. Di antaranya mereka hasad, pendeta-pendeta Yahudi hasad karena Nabi Isa ahli Taurat. Dia seorang nabi, Allah ajarkan Taurat, tidak perlu ada yang ngajarin, dia langsung ahli Taurat. Sementara banyak pendeta yang akhirnya dalam tanda kutip ya akhirnya kalah saingan dengan Nabi Isa. Yang kedua ya karena Nabi Isa memansuhkan atau merubah hukum dalam Taurat, sehingga mereka mengatakan dalam Taurat tidak mengenal nasikh dan mansukh. Taurat harga mati tidak akan berubah sampai hari kiamat. Maka Allah bantah mereka. Bantahnya dengan ayat ini. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurat. Dulu makanan semua halal bagi Bani Israel. Tapi ada satu yang berubah hukumnya, yaitu Nabi Yakub mengharamkan sesuatu yang halal. Berarti Nabi Yakub memansuhkan hukum. Tadi kan haram, tadi kan halal. Kemudian dia haramkan untuk dirinya. Ini menunjukkan dia memansuhkan hukum, dan dia seorang nabi. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum Taurat sudah ada nasikh mansukh. Ini maksudnya. Taurat kan zaman Nabi Musa. Nabi Musa jauh di bawah Nabi Yakub. Kan Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak siapa ya? Yakub. Yakub punya anak 12. Setelah itu jauh baru Nabi Musa belakangan. Nabi Musa dan Harun belakangan, jauh. Jadi sementara Taurat turun di zaman Nabi Musa. Bagaimana kalian mengatakan Taurat tidak menerima mansuhan, tidak bisa berubah hukumnya? Sementara sebelum Taurat turun sudah terjadi banyak nasikh dan mansukh. Di antara buktinya adalah Yakub sendiri tadinya halal makanan diharamkan buat dirinya, berarti dia memansuhkan hukum. Paham atau tidak? Iya, ya. Dan hukum mansukh sudah banyak. Di sini Ibnu Katsir sebutkan contohnya. Ya, saya bacakan Ibnu Katsir ya. Mereka angkaru wuku'ahu, mereka mengingkari terjadinya nasikh dan mansukh, wa jawazahu, dan mereka mengingkari bolehnya mansukh, qad waqa, padahal telah terjadi ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala telah menaskan dalam kitabnya Taurat, dan bahwasanya Nuh alaihissalam, dalam Taurat pernah disebutkan Nuh alaihissalam lamma kharaja minas safinah, tatkala keluar dari kapal yang menyelamatkan beliau, yaitu kapal yang dinaikin kemudian Allah selamatkan mereka, ahbahallahu lahu jami'a dawabil ardi ya'kulu minha, ketika itu semua hewan boleh dimakan. Ini terdapat dalam Taurat ya, kata Ibnu Katsir. Thumma ba'da hadza harrama Israilu ala nafsihi luhmanal ibil wal albana atau albanaha. Kemudian setelah itu Israel mengharamkan makan daging onta dan susu onta, padahal sebelumnya dari Nabi Nuh makanan halal semuanya. Kemudian Nabi Yakub merubah dengan mengharamkan sebagiannya. Fattaba'ahu banuhu fi dzalik. Kemudian Bani Israel semua ikut. Tidak mau makan daging onta dan tidak mau minum susu onta. Wa ja'a Taurat bi tahrimi dzalik wa asya'a ukhra ziyadatan ala dzalik. Kemudian Taurat datang mengharamkan yang lain-lain lagi, bukan cuma itu saja. Ya, ada babi diharamkan, ada hewan ini diharamkan, ada mungkin khamar diharamkan. Jadi tadinya halal jadi apa? Kalau terkait dengan hewan, ada hewan-hewan lain lagi yang juga diharamkan dalam Taurat selain onta ya dan susu onta. Ini contoh bahwasanya dalam makanan bisa berubah hukumnya. Nabi Nuh semuanya halal dirubah oleh siapa? Nabi Yakub. Kemudian berjalan, ternyata ketika turun Taurat ada lagi tambahan yang diharamkan. Berarti ada mansukh, yang tadinya halal jadi haram. Kemudian tambah lagi pengharaman. Bukan cuma masalah makanan, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Demikian juga qad adzina li Adama fi tazwiji banatihi min banihi. Dulu di zaman Nabi Adam, Adam membolehkan putra-putrinya menikah, kakak menikah dengan adik, maka timbullah kisah Qabil dan Habil yang cemburu. Ya.
jadi menikah kakak adik meskipun mereka adalah saudara kandung ya. Saudara kandung ya. Maka boleh menikah, zaman itu boleh. Kemudian setelah itu diharamkan. Demikian juga wa kana tasarri ala zaujah mubahan fi syariati Ibrahim. Demikian juga menggauli pembantu atau menggauli budak, yaitu boleh di zaman Nabi Ibrahim. Maksudnya Ibnu Katsir memandang bahwasanya Hajar adalah budak yang dihadiahkan dari raja Mesir Muqawqis untuk Sarah. Kemudian Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menggauli Hajar sehingga punya anak Ismail. Dan ini berlaku di syariat Nabi Ibrahim. Waqad fala'ul Khalil Ibrahim fi Hajar, dan Ibrahim melakukannya pada Hajar. Waqad hurrima mithlu hadza fi Taurat, alaihim. Kemudian di Taurat diharamkan, tidak boleh menggauli budak di Taurat. Wa kadzalika kana al-jamu bainal ukhtaini sya'ian. Demikian juga boleh menikahi dua wanita kakak beradik di zaman itu. Di zaman Yakub boleh. Di antaranya Yakub melakukannya, ya. Yakub menikahi dua kakak beradik. Kemudian diharamkan di Taurat. Maka ini semua termaktub dalam Taurat. Sendiri dalam Taurat disebutkan tentang perubahan-perubahan hukum ini. Terus bagaimana kalian beralasan menolak Nabi Isa gara-gara Nabi Isa merubah hukum Taurat? Wong dalam Taurat saja, kata Ibnu Katsir, disebutkan perubahan-perubahan. Ini semua dalam Taurat ya. Dalam Taurat. Karena mereka menganggap Hajar adalah budak yang digauli oleh siapa? Nabi Ibrahim. Ini versi mereka. Ibnu Katsir nukilkan. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana kalian mengingkari nasakh. Sebenarnya dalam Taurat sendiri ada nasakh. Nasakh mansukh. Di antaranya tadi apa? Makanan halal bagi Nabi Nuh, ya enggak? Semua hewan kemudian diharamkan oleh Yakub alaihissalam, onta. Kemudian setelah itu ada pengharaman berikutnya, hewan lain seperti babi. Kemudian di Nabi Adam alaihissalam anak-anaknya boleh nikah, kandung. Kemudian diharamkan bagi kalian. Berarti kan ada perubahan. Kemudian juga Yakub dalam Taurat diceritakan dia menikah dengan kakak beradik wanita dari Madian, kalau tidak salah dinikahi dua-duanya. Kemudian sekarang di Taurat dilarang. Ya, ini semua menunjukkan dalam Taurat ada nasikh dan mansukh. Maka ini jawaban yang sangat telak kepada orang Yahudi. Mereka mengatakan Taurat tidak bisa dirubah-rubah. Jangankan Taurat. Sebelum Taurat sudah ada nasikh dan mansukh. Sebelum Taurat. Ya. Itu makanya Allah mengatakan Yakub mengharamkan suatu yang halal min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum Taurat muncul. Ternyata sebelum Taurat sudah ada nasikh dan mansukh. Setelah Taurat, di dalam Taurat juga ada hukum nasikh dan mansukh. Maka wajar jika kemudian Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum, kemudian bakalan wajar datang Nabi Muhammad SAW memansuhkan hukum-hukum sebelumnya. Apa masalahnya? Jangan bilang Taurat harga mati tidak bisa berubah. Dalam Taurat aja ada perubahan hukum. Taib. Kata Allah, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Kalau kalian merasa bahwasanya tidak ada perubahan dalam Taurat, coba baca Taurat. Sini, datangkan Taurat, bacakan. Tadi Ibnu Katsir menyebutkan hukum-hukum yang mengalami perubahan dalam Taurat. Bacakan kalau begitu. Kalau kalian benar-benar jujur, dan mereka tidak berani. Karena ternyata dalam Taurat pun ada hukum nasikh dan mansukh. Allah mengatakan, "Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun." Ya. Barang siapa yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Yaitu mengadakan hukum-hukum baru, seperti mengatakan bahwasanya ya hukum-hukum yang ada dalam Taurat tidak akan berubah, ya. Bahwasanya tidak ada nabi yang diutus setelah Nabi Musa. Ini semua kedustaan. Sudah mereka dusta, mereka tambah dusta-dusta yang lain, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Bahwasanya hukum bisa berubah, ada nasikh mansukh. Kemudian Allah berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah Allah telah benar. Ya. Apa yang Allah kabarkan tentang Ishak, tentang Yakub, bagaimana dia merubah hukum, ini semuanya benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka itu ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik, ya. Ada yang mengatakan seperti Tahir bin Asyur, dia mengatakan
dikembalikan kepada syariat Ibrahim dan mereka mengaku Ibrahim, bahwasanya dulu onta dan susu onta halal. Ibrahim makan onta, Ibrahim minum susu onta. Ya. Dan kalian mengakui syariat Ibrahim. Ibrahim makan onta, kemudian minum susu onta. Kemudian Yakub mengharamkan. Berarti ada nasikh dan mansukh. Kalau begitu, ikutilah ajaran Ibrahim alaihissalam yang kalian agung-agungkan. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia adalah ahli tauhid. Hanif adalah condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Jadi hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu artinya adalah condong. Kalau bahasa Arab artinya apa? Condong. Maksudnya condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Menjauhkan diri segala bentuk karena selalu condong kepada tauhid. Maka seorang pun demikian berusaha untuk hanif. Jangan nyerempet-nyerempet syirik. Segala hal yang bisa menjerumuskan dalam syirik jangan serempet-serempet. Jangan coba-coba. Kalau bisa menjauh sejauh-jauhnya maka lakukanlah. Karena itulah sifat hanif, yaitu mencondong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang musyrik. Tidak pernah syirik. Dalam ayat yang lain, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, karena itu semua syirik. Tapi dia hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan musyrikin. Dia bukan golongan Yahudi, bukan beragama Yahudi, dan dia bukan beragama Nasrani, dan bukan agama musyrikin Quraisy. Karena Quraisy, Yahudi, Nasrani semua kembali kepada siapa? Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, Bani Israel kembali kepada Ibrahim. Quraisy kembali kepada Ismail bin Ibrahim, dan semuanya ngaku pengikut Ibrahim. Maka Allah bantah semuanya. Kata Allah, Ibrahim bukan ikut agama Yahudi, bukan ikut agama Nasrani, bukan juga ikut agamanya Abu Jahal. Dia tidak pernah syirik, tapi dia hanif, cenderung kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Setelah itu Allah bawakan ayat yang lain, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sungguhnya rumah pertama kali yang dibangun untuk beribadah bagi manusia adalah yang ada di Bakkah, yaitu yang ada di Mekah. Mubarakan, penuh dengan berkah, wa hudal lil alamin, dan petunjuk bagi semua manusia. Petunjuk bagi semua manusia. Sebagian disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya orang-orang Yahudi, orang Nasara membanggakan Baitul Maqdis. Kata mereka Baitul Maqdis lebih afdal daripada Ka'bah. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Sebagian ulama berpendapat demikian, ya. Bahwasanya yang lebih afdal adalah Ka'bah. Dari beberapa sisi, di antaranya Ka'bah adalah yang lebih dahulu daripada Baitul Maqdis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ka'bah yang bangun langsung Nabi Ibrahim, yang kalian semua akui. Langsung yang meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Adapun Baitul Maqdis maka dibangun bukan langsung Sulaiman yang melakukan, tapi anak buahnya. Anak buahnya yang bangun apa? Bukan tangan Sulaiman langsung alaihissalam. Kemudian Ka'bah yang bangun langsung siapa? Ibrahim. Langsung yang mikul, yang mahat, yang mikul, yang angkat. Dan terakhir Nabi Muhammad SAW yang meletakkan Hajar Aswad juga pada zamannya. Sehingga Ka'bah lebih afdal dari dua sisi. Dia pertama kali dibangun, dan yang kedua dia langsung dibangun dengan tangan para nabi. Dan ini dalil bahwasanya Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama kali disiapkan bagi manusia. Khilaf di kalangan para ulama siapa yang bangunnya, ya. Ada riwayat mengatakan Adam alaihissalam yang bangunnya, tapi riwayatnya lemah, ya. Maksudnya Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hilang, hanya saja Nabi Ibrahim mengangkat pondasinya. Pondasi sudah ada, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya sudah ada. Ini pendapat. Allah alam bisawab, tapi hadisnya lemah. Ada yang mengatakan malaikat yang bangun. Allah alam bisawab. Di sini tidak disebutkan siapa yang bangun. Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguhnya yang pertama kali rumah untuk beribadatan yang dibangun untuk manusia, diletakkan untuk manusia, disebutkan siapa yang bangun. Adapun firman Allah, wa idz yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi, seakan-akan pondasi tersebut sudah ada.
Cuma ditinggikan. Jadi sehingga khilaf siapa yang bangun. Kalau Ka'bah yang sekarang yang bangun memang Nabi Ibrahim sebagaimana kisahnya. Ibrahim dan Ismail yang bangun. Tapi apakah sebelumnya sudah ada Ka'bah? Maka khilaf di kalangan para ulama siapa yang bangun. Mereka mengatakan sudah ada. Ada yang mengatakan malaikat yang bangun, ada yang mengatakan Jibril yang bangun, Nabi Adam yang bangun, wallahu alam bisawab. Tetapi Ka'bah lebih dahulu daripada Baitul Maqdis. Lebih dahulu daripada Baitul Maqdis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lalladzi bi Bakkah", yang paling mulia adalah yang ada di Bakkah. Bakkah apakah sama dengan Mekah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Mekah itu namanya banyak, di antaranya Bakkah, di antaranya adalah Masjidil Haram, ya. Namun sebagian pendapat mengatakan Bakkah adalah areal tempat dibangunnya Ka'bah dan Masjidil Haram, itu namanya Bakkah. Adapun di luar Masjidil Haram sampai tanah haram namanya Makkah. Jadi Bakkah itu bagian dari apa? Makkah, ya. Bakkah bagian dari Makkah. Ini pendapat, ya. Yang disebutkan dari sebagian salaf menyatakan demikian. Bakkah itu adalah areal dibangunnya Ka'bah dan tempat salat. Adapun Makkah yaitu lebih daripada itu sampai tanah haram, itu namanya Makkah. Jadi Bakkah bagian daripada Makkah. Ada yang mengatakan Bakkah maksudnya adalah dari bahasa Kaldaniyah atau bahasanya Ibrahim, Bakkah maksudnya al-balad, negeri. Tapi intinya yang dimaksud adalah Ka'bah, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya, "Ayu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Masjid mana yang pertama kali diletakkan? Qala al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa? Qala al-Masjidil Aqsa. Setelah itu baru Masjidil Aqsa. Belakangan baru apa? Masjid Nabawi. Ini semua 3 masjid dibangun oleh para nabi, maka spesial. Rasulullah mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada 3 masjid. Nah, untuk jalan-jalan beda, tapi kalau untuk mencari keberkahan salat di situ cuma 3 masjid. Maka tidak boleh misalnya saya orang Jakarta, saya ingin bersafar salat di Masjid Ampel karena mencari keberkahan, karena itu ada ini, ada anu, maka tidak boleh, haram. Semua masjid sama. Kalau kita bersafar untuk mencari keberkahan cuma 3 masjid. Adapun saya ingin ke masjid, saya orang kampung ingin Masjid Istiqlal, kenapa? Karena besar, ingin tahu, itu lain cerita. Itu namanya ingin jalan-jalan. Ya. Tapi kalau ingin cari keberkahan enggak boleh. Apalagi pergi ke masjid, situ di macam-macam dibilang ada wali. Saya pernah ke sana, ya. Wali kuburannya ada 7 atau 9, subhanallah. Kok bisa kuburan? Tanya dia mati hidup lagi. Kuburannya ada 7, Pak. Subhanallah, khurafat. Kemudian lagi saya pergi ke masjid tersebut, ada gentong 3 atau 2, saya lupa, 3 kalau enggak salah. Ada air, orang ambil. Katanya ini air gentong nyambung ke Zamzam. Allahu Akbar. Gimana proyek besar-besaran itu? Nyambung ke Zamzam. Di Mekah Madinah aja enggak ada nyambung, pakai mobil kontainer ngambil air. Ini dari Indonesia nyambung ke mana? Ke Mekah, luar biasa. Itu kalau buat proyek luar biasa itu. Betapa banyak untungnya. Jadi inilah 3 masjid yang spesial, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Nabawi. Kemudian Allah berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim." Dan pada Ka'bah tersebut ada ayatun bayyinat, ada dalil-dalil yang nyata yang menunjukkan akan mukjizat Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Kata Allah, maqamu Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa man dakhalahu kana amina. Yang kedua, siapa yang masuk dalam Mekah, maka dia menjadi aman. Tapi yang pertama makam Ibrahim menakjubkan, ya. Jadi makam Ibrahim tersebut terjaga dan ada bekas kaki, namanya batu kalau kita pijak ada bekasnya enggak? Enggak lah. Enggak. Ada batu mana kita pijak kemudian ada bekas, enggak ada. Ya, kecuali kaki kita besi baru. Tapi Allah lembutkan batu tersebut sehingga ketika dipijak oleh Ibrahim ada bekasnya. Supaya bukti bahwasanya Ibrahim memang pernah berdiri di sini. Ada cetakan kakinya dan dia membangun Ka'bah. Diangkat Ka'bah, kemudian angkat Ka'bah, Ismail over dia susun. Sehingga disebut maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Ya, kemudian bekas tersebut tidak hilang-hilang sampai di zaman tabi'in.
Ya. Tidak hilang-hilang ya. Sekarang ada yang mengatakan sudah pudar, adapun yang ada sekarang itu dicetak karena sering diusap-usap jadi apa? Tapi maksudnya dulu batu tersebut, bayangkan batu ada bekas kaki yang seharusnya manusia yang biasa tidak menimbulkan bekas ketika diinjak batu tersebut. Tapi ini tanda bukti bahwasanya Ibrahim pernah bangun Ka'bah, salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bukti kekuasaan Allah adalah wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk aman. Ini berlaku di zaman jahiliyah. Padahal orang dengan berbagai macam model keagamaan, kesyirikan, tapi siapa yang masuk di Mekah aman. Bahkan ada seorang membunuh orang lain, dia lari ke Mekah, anaknya ketemu di Mekah, dia tidak bunuh orang ini, dia tunggu orang ini keluar dari Mekah baru dia bunuh. Jadi ketika itu berlaku secara kesepakatan, ya, semua yang masuk Mekah harus aman. Padahal orang banyak kesyirikan ketika itu, tapi Allah menjadikan bukti semua orang ikut aturan tersebut, aturan ilahi. Allah bikin aturan yang meskipun tidak tertulis tapi disepakati secara mau tidak mau. Siapa yang masuk situ tidak ada yang boleh dibunuh. Ini kata Allah dalil bahwasanya ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan orang-orang jahiliyah dahulu mereka kalau sudah emosi mereka bunuh di mana saja untuk membela nama keluarga dan yang lainnya ya. Ngeri. Tapi ternyata mereka aman. Setelah itu Allah berfirman, ini menunjukkan ada tanda-tanda bukti di Mekah, di Ka'bah tentang kekuasaan Allah. Kemudian kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan milik Allah atau karena Allah wajib bagi manusia untuk naik haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib naik haji. Di antaranya disebut oleh para ulama tentang syarat wajib haji yang kemampuan yaitu zat war rahilah, kendaraan dan juga adalah bekal ya. Jadi seorang haji dia harus punya kendaraan untuk bisa ke tempat haji dan dia juga punya bekal untuk dia berhaji dan bekal untuk yang dia tinggalkan karena dia punya kewajiban untuk keluarganya ya. Kalau dia punya bekal yang untuk dia tinggalkan, bekal untuk berangkat haji, maka dia wajib berhaji. Dia wajib berhaji. Adapun kalau tidak punya bekal tidak wajib haji. Khilaf para ulama bagaimana seorang tidak punya bekal tapi dia mampu untuk bekerja selama perjalanan. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, memang tidak boleh. Tapi kalau berangkat tanpa modal kemudian minta-minta, maka ini tidak boleh, ini tercela. Makanya Allah turunkan firman-Nya, wa tazawwadu tentang haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah ketika haji. Karena sebagian orang ada datang dari Yaman, mereka tidak punya bekal, kemudian mereka mengatakan kami bertawakal untuk hajian. Kami bertawakal. Ternyata di tengah jalan mereka minta sana, minta sini, maka itu bukan tawakal, itu merepotkan orang lain. Kalau kau tidak mampu tidak usah haji. Haji bagi yang mampu. Alhamdulillah kewajiban gugur ya. Kalau mampu baru berhaji ya. Yang tidak mampu tidak usah berhaji dan jangan maksakan diri akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Demikian juga disebutkan amannya jalan. Kalau punya kemampuan, punya kendaraan, punya rizki, tapi ternyata jalan tidak aman, banyak perampok, maka tidak wajib. Karena kau haji bukan untuk bunuh diri. Ya, kalau ternyata haji bikin bunuh diri, enggak boleh. Makanya ketika seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul haji syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah. Wahai Rasulullah, ayahku sudah tua dan dia punya kemampuan. Yaitu kemampuan secara uang, secara materi. Tetapi masalahnya dia tidak bisa kokoh di atas onta. Kalau jalan bisa jatuh, kata Rasulullah. Jangan kau hajikan orang tuamu ya. Jangan kau haji karena dia tidak mampu. Jadi kalau orang tidak mampu jangan dipaksa. Kalau naik pesawat mati, enggak boleh, jangan suruh haji. Udah sakit parah, ayo Pak Haji biar meninggal. Bukan begitu ya. Kita bukan haji mau suruh mati orang ya. Agama realistis ya. Udah tua-tua sebentar lagi mati. Terus mau mati tanah suci, enggak juga kan, wajib haji bagi yang mampu. Ini jelas oleh para fuqaha. Ya secara fisik mampu, secara materi mampu, jalan juga aman, ya baru haji. Kalau enggak wajib haji. Enggak wajib haji karena haji bukan untuk bunuh diri, ya bukan untuk bunuh diri. Kalau punya kemampuan segera, jangan menunda. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir, maka Allah Maha Kaya dari alam semesta. Allah Maha Kaya dari hamba-hambanya. Kalau saya kamu tidak berhaji, Allah tidak butuh dengan engkau. Kalau kau kufur dengan nikmat, ini ada yang menafsirkan kalau kau kufur dengan nikmat,
sudah dikasih duit, dikasih kemampuan, tidak mau haji, Allah tidak butuh dengan hajimu. Ya. Yang butuh dengan hajimu kamu sendiri. Maka seorang kalau punya kemampuan untuk haji, maka jangan tunda-tunda, segera haji, ya. Kalau kemampuan segera daftar, ya. Ya. Sehingga bisa berhaji, ya. Semakin daftar lebih cepat, semakin baik, sehingga ketika haji dalam kondisi muda, kuat, ya. Segera daftar agar bisa haji. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.